Bab 2609. Otak. Mileye tidak bisa berkata apa-apa. Jangan-jangan orang ini karena ingin makan daging. Itu sebabnya dia berlatih melampaui usia begitu cepat, bukan? Harus diakui bahwa Mileye sedikit terkejut saat ini. Melampaui usia. Tiefo mencapai alam melampaui usia dalam waktu sesingkat itu. Ini bukan horor biasa. Ini sudah sedikit abnormal. Pada saat ini, Gurlotai muncul di lapangan. Dia melirik Tiefo dan berkata dengan lembut, hatinya sangat sederhana. Semakin sederhana, semakin cepat kultivasinya. Mileye terdiam. Saat ini, dia teringat kalimat yang pernah dikatakan Quincy. Awalnya tidak ada hambatan dalam kultivasi, tetapi pikiran manusia terlalu rumit dan terlalu banyak pikiran, jadi ada hambatan dalam kultivasi. Jelas, hati Tiefo sangat sederhana dan murni. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan kaki domba panggang dan menyerahkannya kepada Tiefo. Setelah melihatnya, Tiefo sangat gembira, lalu mengambilnya dan menggerogotinya. Saat ini, Gurlotai tiba-tiba berkata, kalian juga percepat. Tinggal 2 hari lagi. Mileye mengangguk. Lanjutkan warisan. Mileye duduk bersila di tanah, dengan warisan dari Master Klan Taiko yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Usia. Usia adalah waktu yang berlalu, apakah itu masa lalu? Sebenarnya, itu benar. Sungai panjang usia adalah produk dari akumulasi waktu yang telah berlalu. Apakah sulit untuk melampaui usia? Secara alami, ini sangat sulit, karena pertama-tama kamu harus sepenuhnya mengendalikan sungai panjang usia, baru bisa melampaui usia. Untungnya, ada banyak metode kultivasi di warisan tersebut. Cara kultivasi kuno ini dapat membuat mereka segera menguasai sungai panjang usia. Saat ini, Mileye cukup emosional. Tidak ada perbandingan antara kultivator lepas dan kekuatan super semacam ini. Kekuatan super semacam ini memiliki warisannya sendiri, banyak tingkatan alam yang sulit dijangkau di luar, tetapi di sini mereka memiliki metode kultivasi yang sangat detail dan sangat halus sehingga kulit kepala kamu akan kesemutan. Seperti pepatah lama, kamu harus menghabiskan seluruh hidup kamu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, tetapi orang memilikinya sejak lahir. Tidak ada perbandingan sama sekali. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan hal-hal tersebut. Dia mulai berkonsentrasi untuk mengendalikan sungai panjang usia. Saat mempelajari sungai panjang waktu ini, tiba-tiba muncul ide di benak Mileye. Mengapa harus melampaui usia? Kenapa tidak bisa diintegrasikan dengan usia? Tidak terlepas, maka aku juga adalah usia. Memikirkan hal ini, Mileye memutuskan untuk mencoba. Namun tak lama kemudian, Mileye menjadi sedikit tertekan. Karena dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat berintegrasi dengan sungai panjang usia, dan pihak lain sama sekali tidak menyukainya. Saat ini, Mileye tiba-tiba sedikit merindukan pedang biru gaib. Jika itu pedang biru gaib, pihak lain pasti akan menyatu dengannya. Namun, Mileye tidak berniat menyerah. Setelah hening sejenak, Mileye tiba-tiba berkata, sungai panjang usia, aku tahu kamu memiliki kecerdasan, dan jika kamu memiliki kecerdasan, dapatkah kita berbicara? Tidak ada tanggapan. Setelah berpikir sejenak, Mileye berkata, sejauh yang aku tahu, meskipun kamu adalah usia, kamu tidak sepenuhnya aman. Ada banyak kekuatan di dunia ini yang dapat menghancurkan kamu. Benar. Masih tidak ada tanggapan. Mileye melanjutkan, kamu seharusnya pernah melihat adikku, kan? Usia, jika kamu bergabung denganku, nasibmu akan terikat padaku. Jika aku tidak mati, tidak ada yang bisa menghancurkanmu. Dengan kata lain,
jika kamu memilih untuk bergabung dengan aku, pendukung aku adalah pendukung kamu. Masih tidak ada tanggapan. Mileye tersenyum sedikit, karena kamu tidak mau, lupakan saja. Sebelum dia selesai berbicara, Mileye tiba-tiba menemukan bahwa sungai panjang usia di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, sungai panjang usia itu menyatu dengannya atas inisiatifnya sendiri. Melihat adegan ini, Mileye sangat gembira. Oh sial, ini benar-benar bekerja. Sebenarnya, dia awalnya hanya ingin membodohi dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berhasil membodohinya. Hidup ini penuh dengan kejutan. Senang. Mileye langsung berinisiatif untuk bergabung dengan sungai panjang usia. Saat berinisiatif untuk bergabung dengan sungai panjang usia, Mileye sangat terkejut. Dia seperti ikan kecil, dan sungai panjang usia ini adalah lautan. Ketika dia memasuki lautan ini, dia menyadari betapa kecilnya dia di depan sungai panjang usia ini. Melampaui usia. Mileye tiba-tiba menemukan masalah. Yang disebut melampaui usia sebenarnya bukanlah melampaui usia, tetapi pihak lain tidak dalam usia, masih sangat kecil di depan sungai panjang usia. Karena kekuatan usia ada di mana-mana. Seharusnya hanya melepaskan diri dari usia bukan melampaui usia. Sama seperti ikan di laut, jika meninggalkan laut, bisa juga dikatakan telah terlepas dari laut, tetapi tidak bisa dikatakan lebih kuat dari laut. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba menjadi tercerahkan. Mata Mileye terpejam perlahan, dan dia mulai berintegrasi dengan sungai panjang usia dengan serius. Itu saja, hari ketiga. Juan dan Nando di aula tiba-tiba membuka mata mereka pada saat yang sama. Aura menakutkan meletus dari keduanya, namun aura ini diambil kembali oleh mereka berdua dalam sekejap. Keduanya saling berpandangan, lalu tertawa. Melampaui usia. Dengan bantuan para leluhur klan Dewa Taiko, mereka langsung melampaui usia. Seolah memikirkan sesuatu, keduanya menoleh untuk melihat ke arah Mileye yang tidak jauh. Mileye masih duduk diam seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Keduanya mengerutkan kening. Belum tembus. Saat ini, Gurlote itu tiba-tiba berkata, "Bagaimana perasaan kalian sekarang?" Juan menyeringai, rasanya tak terkalahkan. Haha. Gurlote menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Normal, ketika aku pertama kali melampaui usia, aku juga sangat sombong. Juan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, saudara Ye." Gurlote melirik Mileye, lalu terdiam. Juan dan Nando saling memandang, keduanya sedikit bingung. Mengapa dia belum menerobos? Saat ini, Gurlote tiba-tiba berkata, "Tuan muda Ye, waktunya sudah habis." Mileye tidak menanggapi. Ekspresi Gurlote membeku. Mungkinkah pria ini mencoba bersikap bajingan? Di samping, Juan ragu-ragu, lalu berkata, "Senior, dia mungkin berada di saat kritis, bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi?" Gurlote hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar. Ketua klan Gurlote, 3 hari telah tiba. Mendengar ini, Gurlote terdiam. Waktu sudah berakhir. Gurlote menatap Mileye lagi, tapi Mileye tetap tidak menanggapi. Juan ingin mengatakan hal lain, tetapi Nando tiba-tiba berkata, "Senior, kita bertiga pergi untuk memblokir mereka dan membiarkan saudara Ye tinggal di sini dan terus berlatih. Bagaimana menurutmu?" Gurlote terdiam. Nando tiba-tiba berkata, "Kami bawa Mileye keluar." Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Gurlote. "Budi klan Taiko hari ini, kami berempat akan selalu mengingatnya di hati kami.
dan jika klan Taiko membutuhkan sesuatu di masa depan, kami berempat akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Senior, sampai jumpa lagi nanti. Setelah berbicara, dia membawa Mileye dan langsung pergi. Juan juga memberi sedikit hormat, lalu berbalik dan mengikuti. Tiefo melirik Gurlotai, lalu mengeluarkan sepotong barbecue dan memasukkannya ke tangan Gurlotai, lalu dia berbalik dan lari. Gurlotai melihat potongan barbecue di tangannya, tercengang. Pohon Dewa Taiko berkata dengan suara berat, "Ketua klan." Gurlotai berkata dengan lembut, "Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Jika kita terus membantu, kita harus menghadapi makam dewa secara langsung. Jika itu terjadi dulu, aku tidak akan ragu untuk menghadapi makam dewa." Tapi sekarang, saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kita sudah dalam kemunduran. Jika kita benar-benar bermusuhan dengan makam dewa, kami para orang tua tidak masalah, tapi bagaimana dengan anggota klan kita yang bersembunyi di kegelapan? Setelah selesai berbicara, dia melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Kemampuan kita terbatas, hubungan baik harus dibina sepantasnya saja." Pohon Dewa Taiko mengangguk, mengerti. Seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba dia melihat keluar, lalu Tuan Muda Ye. Setelah lama terdiam, Gurlotai berkata, "Aku juga sangat bingung." Saat dia mengatakan itu, dia melihat keluar. "Aku harap mereka bisa bertahan, jika tidak, investasi kita akan sia-sia." Di luar, begitu Juan, Nando, dan Tiefo keluar bersama Mileye, mereka dikurung oleh 3 aura menakutkan. Itu adalah Yumo, ketua bencana, dan Lanzi yang menjadi pemimpinnya. Lanzi memandang Juan bertiga dengan ekspresi tenang. Mata ketua bencana langsung tertuju pada Mileye, dengan raut wajah yang buruk. Lanzi melihat Juan bertiga, dan detik berikutnya, cahaya dingin melintas di matanya, melampaui usia. Mendengar itu, wajah Yumo dan ketua bencana tiba-tiba menjadi jelek. Ketiga orang ini benar-benar melampaui usia dalam waktu sesingkat itu. Lanzi melirik aula Dewa Taiko di kejauhan, wajahnya suram dan menakutkan. Dia secara alami tahu bahwa pasti karena klan Dewa Taiko sehingga orang-orang ini mampu melampaui usia dalam waktu sesingkat itu. Jika tidak, sangat tidak mungkin bagi Mileye dan yang lainnya untuk mencapai melampaui usia dalam waktu sesingkat itu. Pada saat itu, ketua bencana itu tiba-tiba menunjuk Mileye di kejauhan, dan berkata, "Sepertinya dia belum menerobos." Lanzi menarik pandangannya dan menatap Mileye di kejauhan. Dia sedikit mengernyit, "Belum menerobos." Di bawah, Juan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Semuanya, bisakah kita bicara?" Lanzi memandang Juan, "Tentang apa?" Juan tertawa, "Apa pendapatmu tentang kami berempat?" Lanzi tampak tenang, "Apa yang ingin kamu katakan?" Juan berkata dengan serius, "Tidakkah menurutmu kalian hebat? Dengan segala hormat, tidak ada jenius di luar sana yang lebih baik dari kami berempat. Kalian mengincar kami seperti ini. Jika kami dewasa dan membalas dendam pada kalian di masa depan, bukankah kalian akan repot?" Lanzi mengangguk, "Memang akan merepotkan." Juan dengan cepat berkata, "Jadi, mengapa kalian mengincar kami? Sekarang, jika kalian meminta maaf kepada kami dan membayar kami sesuatu, keluhan di antara kita akan berakhir. Apakah menurut kalian itu bisa?" Lanzi memandang Juan, "Apakah kamu mencoba membodohiku?" Juan. Lanzi berkata lagi, "Kamu benar. Jika kalian benar-benar dewasa, itu memang akan menimbulkan banyak masalah bagi kami. Oleh karena itu, kami harus membunuh kalian sebelum kalian tumbuh besar." Omong-omong, dia melirik Juan,
terima kasih banyak telah mengingatkanku. Bunuh. Saat suara itu terdengar, Yumo di sampingnya bergegas maju. Di samping, ekspresi Juan membeku. Nando menghela nafas dengan suara rendah, "Kamu bajingan. Jika kamu tidak memiliki otak saudara Ye, jangan pergi membodohi orang." Juan bersambung,